Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Badarudin. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara untuk melilit ulang spool yang rusak ini agar bisa kita gunakan kembali. Ini adalah spool mesin tempel Yamaha 15 PK, yang mana mesin ini spool ini sudah putus, ini sudah hitam. Di sini banyak spool pengapian, ada beberapa spool pengapian. Sekarang saya akan membagikan cara bagaimana untuk melilit kembali spool pengapian ini agar kita bisa gunakan kembali. Cara ini saya selalu praktekkan, saya selalu kerjakan, saya selalu peragakan ketika mendapat spool pengapian yang rusak atau yang hangus, yang sudah putus, agar bisa kita gunakan kembali. Di sini sudah ada kawat email yang saya sudah persiapkan, kawat email yang ukuran 0,15 dengan tipe EIW yang ketahanan suhu dari 180 derajat sampai 220 derajat Celcius. Oke, sekarang saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara untuk melilit kembali spool pengapian ini agar kita bisa gunakan kembali. Oke, hasil yang saya gulung tidak diragukan lagi, saya selalu peragakan, saya selalu pakai hasil-hasil gulungan. Kali ini saya berbagi pengalaman bagaimana cara untuk melilit spool pengapian ini agar kita bisa gunakan kembali. Kemudian setelah kita gulung, kita akan tes. Kita tes langsung di mesinnya, lalu kita start jalan apakah hasilnya bagus atau bagaimana. Oke, bahannya sudah ada. Ini yang saya sudah ukur. Saya sudah tes tegangannya tadi di 320 ohm. Ini lewat dia sekitar 340 ohm. Kita tes kembali. Ini mempermudah cara kita menggulung. Kita harus ukur dulu tegangannya, lalu kita pisahkan seperti ini. Kita akan tes apakah tegangannya di 340 ohm. Saya akan tes dulu apakah benar 340 ohm. Kita perhatikan di bagian ampermeter. Itu dia ampermeternya 343. Sudah saya persiapkan, sudah saya potong, saya pisahkan dari sisa kawati yang banyak ini. Oke, ini adalah mesin parut untuk alat media yang saya pakai, mesin parut yang sudah rusak, kemudian saya rakit, saya gunakan untuk menggulung kembali spool pengapian. Ini sangat bagus, kita tinggal putar saja begini, sangat enteng untuk memudahkan kita saat pelilitan agar cara kita melilit dia akan rapi. Untuk menggulung spool pengapian, yang harus kita perhatikan adalah cara kita melilit, jangan sampai dia selip-selip, kita harus rapikan agar hasilnya dia akan bagus. Oke, kemudian alat-alat yang kita akan gunakan, ini adalah kertas pasir yang nomor 1000 untuk melapisi bagian spool pengapian ini. Kita ukur untuk kelebaran, kemudian kita gunting, lalu kita lilit seperti ini guna untuk melapisi agar kawat email gulungan ini tidak gampang panas. Oke, ini sudah saya lilit dengan saya bungkus dengan kertas pasir ini. Saya lem, cukup kita seperti ini, dibalik seperti ini. Kita cukup lilit seperti ini. Oke, seperti ini, lalu kita lem. Usahakan kita pakai 2 lapis untuk pelapis bagian keren spool pengapian ini. Oke, sekarang saya akan
mulai untuk menggulung. Dan kemudian sebentar setelah selesai kita menggulungnya, jangan lupa juga sekarang saya akan perlihatkan kabelnya. Ini adalah kabel spool. Warna kabel ada dua jenis, ada warna biru dan ada warna ungu. Untuk warna biru adalah sambungan dari awal lilitan spool. Kemudian yang warna coklat ini adalah akhir lilitan spool. Oke, sekarang saya akan mulai melilit. Ini adalah lilitan tadi yang saya sudah ukur dengan tegangan 340 ohm, sudah melebihi. Tetapi sebentar ketika kita menggulung, kita tinggal kurangi saja agar hasilnya maksimal. Oke, sekarang kita akan mulai. Ujung kawat usahakan kita lipat dua. Kita lipat dua, kemudian ujungnya kita kelupas lagi pakai pisau untuk penyambungan di kabel spool. Oke, ini dia, saya sudah kelupas untuk kawatnya. Kemudian saya rangkap dua untuk ujungnya. Ingat, ujungnya saja dirangkap dua. Sekarang saya akan mulai untuk melilit. Oke, untuk cara awal kita harus perhatikan dengan baik. Ini adalah akhir sambungan tadi untuk dilipat dua tadi. Kemudian kita posisikan seperti ini. Kita posisikan seperti ini. Oke, setelah selesai tinggal kita putar. Oke, itu dia sudah tertahan. Kita lilit terus. Nah, itu dia sudah tertahan. Kemudian ujungnya kita masukkan di lubang keren spool ini agar saat pelilitan nanti jangan tergulung dengan kawat lilitan kita. Setelah seperti itu tinggal kita lilit, bebas mau putar kiri mau putar kanan terserah. Kita lilit serapi mungkin, kita lilit terus serapi mungkin. Kita mulai dari pinggir, kemudian kita langsung ke pinggir sebelah lagi, baru kita kembali lagi di sebelah lilitan lagi. Oke, seperti ini kita lilit terus. Ingat, saat pelilitan di bagian pinggir ini kadangkala biasa sering terlipat, terganjal di sini kawatnya, kita tidak perhatikan. Kita harus hati-hati, kita harus teliti untuk menggulung spool ini. Oke, kita akan gulung terus. Kemudian setelah penggulungan kita akan tes di mesin apakah hasilnya memuaskan atau bagaimana. Kali ini kita menggulungnya kita tidak lem, memakai lem gulungan. Kita hanya melilitnya pakai benang. Ini hanya dasar pertama saja. Mungkin di video akan datang saya akan buat bagaimana cara melilit serapi mungkin, serapi lilitan aslinya. Oke, kita tarik dulu karena ini dia keluar. Oke, ini dia sudah kita lilit. Kita hati-hati, kita perbaiki lagi ujungnya. Ingat, saat pelilitan kita harus teliti agar jangan kawat yang kita lilit dia tersangkut kemana-mana. Cara ini saya selalu peragakan ketika gulung spool pengapian yang rusak. Tanpa membeli di toko, saya selalu kerjakan seperti ini. Kita lilit terus. Di sini perlu kita ketahui bahwa melilit
spool pengapian mesin tempel Yamaha 15 PK itu agak sulit kita lilit karena kawat emal yang kita pakai terlalu kecil. Maka dari itu menyulitkan kita ketika saat menggulung. Jangan sampai kawat emal yang kita gunakan dia tersangkut, dia otomatis akan putus. Oke, saksikan terus video ini, jangan di skip agar kawan-kawanku di luar sana bisa memperagakan di rumah ketika mendapat kasus mesin tempel yang kerusakan di bagian pengapian, di bagian khususnya di bagian spool. Cukup dililit kembali seperti ini tanpa membeli di toko. Di mesin tempel 40 PK atau di mesin tempel Honda 20 PK itu sangat gampang kita lilit karena emal yang kita pakai adalah emal yang cukup besar, yang di ukuran 0,40. Karena ini di mesin 15, kawat emal yang dipakai sangat kecil, kita memakai ukuran 0,15 atau 0,12. Oke, kita lilit terus seperti ini. Usahakan saat melilit ketika sudah mendekati pinggir keren, kita harus hati-hati, kadang-kala biasa terlilit. Ini waktunya sangat panjang. Ketika melilit seperti ini mungkin saya akan skip. Saya mohon dukungannya bagi kawan-kawanku agar di subscribe, di like, dan komen, bertanya. Di setiap kesempatan saya selalu jawab pertanyaan-pertanyaan saudaraku yang membutuhkan ilmu dari saya. Kita lilit terus, kita perhatikan bagian kawat emalnya, kita lilit sampai menyeberang di sebelah, lalu kita balik ulang lagi. Usahakan saat melilit kita gunakan avometer agar untuk tegangan spool kita dia stabil. Kita melilitnya serapi mungkin agar hasilnya maksimal dan kita puas. Cara ini saya selalu peragakan ketika melilit spool. Dan hasilnya sangat bagus, tahan. Ada dua versi cara lilit seperti ini. Cara melilit tidak pakai lem dan cara melilit pakai lem. Kali ini saya berbagi pengalaman cara melilit tidak pakai lem. Kita gunakan saja untuk benang pelapis bagian luar. Oke, terus kita lilit. Oke, tinggal sedikit lagi baru sampai di pinggir. Kita harus hati-hati agar kawat emal yang kita gunakan ini tidak tersangkut di bagian pinggir keren. Ini dia, kita harus hati-hati. Kita sudah sampai di pinggir. Nah, ini dia, sudah sampai di pinggir. Kita perhatikan baik-baik agar jangan tersangkut di bagian plastik keren ini. Saksikan terus video ini sampai selesai, sampai tes di mesin nantinya. Setelah selesai penggulungan saya akan tes langsung di mesin untuk membuktikan apakah pekerjaan saya melilit ini benar atau tidak. Sekarang saya akan buktikan bahwa saya bisa melilit untuk spool pengapian mesin tempel.
Kita akan lilit terus sampai penuh, sampai menghabisi kawat email yang kita sudah ukur tadi di 343 ohm. Oke, kita lilit terus sampai full. Mungkin durasinya agak lama karena kawatnya terlalu panjang. Cara ini sangat mudah ketika kita sudah pernah mencobanya, namun ketika kita tidak pernah mencoba, kita akan kesulitan. Kemudian cara membuka keren kita akan kesulitan juga ketika kita belum tahu tekniknya. Mungkin di kesempatan lain saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara membuka lilitan spool pengapian yang rusak. Tadi saya tidak sempat videonya untuk membuka keren, membuka kawat email yang dari kerennya, tinggal kita gerinda saja, selesai. Lalu kita bungkus pakai kertas pasir yang nomor 0. Saya akan pakai 2 lapis agar suhu panas tidak tembus di bagian lilitan. Mungkin kawan-kawanku ketika selesai menonton video ini jangan dibuang untuk keren spool, kita simpan. Lalu kita belikan kawat email. Kawat email yang saya gunakan adalah merek SS EIW, ingat EIW, yang ketahanan suhu dari 180 derajat sampai 220 derajat. Saksikan terus, ini sudah mendekati. Mungkin di lain kesempatan saya akan berbagi pengalaman untuk melilit spool pengapian mesin 40 PK. Itu sangat gampang kita lilit karena memakai email yang cukup besar di ukuran 0,40. Oke, sedikit lagi. Ingat, kita melilitnya serapi mungkin agar hasilnya memuaskan. Setelah selesai penggulungan, kita akan tes langsung di mesinnya. Di tempat saya selalu lilit seperti ini. Ketika ada spool pengapian yang rusak, saya lilit ulang agar bisa difungsikan kembali barang-barang rongsokan dari spool pengapian. Oke, kita lilit terus. Tinggal kita putar-putar saja. Oke, sekarang saya akan skip karena ini dia sudah hampir selesai. Kita gulung pelan-pelan karena di bagian pinggir kita harus hati-hati, jangan sampai terselip di bagian pinggir. Saksikan terus sampai kita akan tes langsung di mesin. Apakah dengan hasil gulungan saya memuaskan atau seperti apa, kita akan saksikan sama-sama. Kita akan lilit terus.
yang ingin mencoba di rumah, silahkan tonton terus video ini agar ketika dipraktekkan di rumah bisa gulung sendiri. Tinggal beli kawat yang ukuran 0,15 lilit seperti ini. Ini dia, tinggal sedikit. Setelah selesai kita tinggal ukur untuk tegangannya. Usahakan saat melilit kita pegang untuk kawat emalnya jangan terlalu keras, karena ini kawatnya kecil, dia akan mudah putus. Oke, tonton terus video ini, jangan di skip agar kawan-kawanku bisa melilit kembali ketika ada spool pengapian yang rusak. Mungkin saudara-saudara bertanya, kok bisa digulung spool pengapian? Ya, jawabannya bisa karena salah satu sumber pendapatan saya adalah gulung-menggulung dinamo. Saya selalu aktif tiap hari gulung-menggulung dinamo, kemudian servis elektronik saya juga aktif di 3 bidang ini: mesin tempel, mesin diesel, kemudian gulung dinamo, servis elektronik saya selalu aktif karena itu adalah sumber pendapatan saya hari-hari. Maka dari itu tak heran ketika saya menggulung spool ini kok bisa, karena pekerjaan saya adalah gulung-menggulung dinamo. Oke, tinggal sedikit lagi baru selesai, kemudian kita akan sambung lalu kita tes langsung di mesinnya apakah hasilnya memuaskan atau seperti apa, kita akan saksikan sama-sama. Oke, sudah mendekati pinggir, kita usahakan pelan-pelan lagi, kita pelan-pelan agar jangan terlilit di bagian plastik karen spool ini. Oke, pelan-pelan saja. Ketika kita sudah di bagian pinggir, kita pelan-pelan, jangan sampai terlipat. Itu dia, sudah selesai. Baru kita percepat lagi untuk putarannya. Sedikit lagi kita akan tes untuk tegangannya, apakah tegangannya sudah mencukupi di 320 ohm, karena spool pengapian Yamaha 15 PK yang model sekarang di kisaran 320 ohm, 322. Beda lagi ketika kita dapat spool pengapian yang mesin
keluaran dulu. Tegangannya sangat tinggi, kisaran sekitar 380 ohm. Oke, kita lihat terus, lapisi pakai benang, saksikan terus sampai tes di mesin. Kita akan tes langsung di mesin bagaimana hasil lilitan, apakah berfungsi dengan baik atau seperti apa. Jadi cara ini saya selalu peragakan, saya selalu melilit ketika ada spool pengapian yang rusak. Hasilnya sangat mantap. Oke, itu dia sudah selesai. Untuk pembungkusan kita lem lagi. Ya, kita klem, kemudian kita akan sambung. Oke, selesai. Ingat yang saya untuk penyambungan tadi, usahakan awal lilitan kita sambung dengan kabel biru, kemudian akhir lilitan kita sambung dengan kabel warna coklat. Oke, sekarang kita akan sambung, lalu kita rapikan. Oke, selesai sudah penyambungan. Sekarang tinggal proses untuk pengeleman bagian sambungan. Kita pakai lem seperti ini untuk menutupi sambungan yang bagian biru dan hitam, coklat. Oke, kita akan lem untuk sambungan. Kita pakai lem epoksi. Ini dia untuk sambungannya. Kita lem seperti ini. Setelah kering nanti sebentar, kita akan tes langsung di mesin. Ini bukan uji coba, tetapi saya selalu kerjakan. Dan ketika kawan-kawanku mau praktekkan di rumah, silakan tinggal tanya kawat apa yang dipakai, kemudian ukuran lilitan berapa ohm, saya pasti jawab. Oke, itu dia sudah selesai untuk pengeleman. Kita tunggu kering, lalu kita pasang di mesin, kemudian kita akan tes di mesinnya. Oke, saksikan terus, jangan di skip, agar saudara-saudaraku bisa gulung sendiri spool pengapian mesin tempel Yamaha, khususnya di Yamaha 15, tanpa membeli spool pengapian yang ada di tokoan. Ini sangat tahan lama ketika kita menggulungnya. Usahakan saat menggulung kita rapikan serapi mungkin agar hasilnya dia akan bagus. Oke, ini dia tadi spool yang kita gulung. Sekarang saya akan pasang di mesin ini, lalu kita tes apakah hasilnya bagus atau seperti apa. Kita saksikan sama-sama.
kita akan lihat nanti hasilnya, apakah spool ini dia bagus atau seperti apa. Kita saksikan terus, jangan di skip, biar saudara-saudaraku bisa memperbaiki spool atau gulung spool sendiri. Oke, selesai sudah. Sekarang kita akan pasang untuk kabel spool. Jangan lupa warna biru kita sambung juga dengan warna biru, kemudian warna coklat kita sambung dengan warna coklat. Oke, selesai sudah. Sekarang kita akan pasang untuk roda gelanya, kita pasang. Oke, ya. Sekarang kita akan kunci. Oke, selesai sudah. Kita akan pasang kap starter. Sekarang kita tutup. Oke, kita start. Angkat. Jalan. Oke, sekarang kita akan tes lari, apakah tenaga mesin ini bertambah atau seperti apa. Kita akan tes lari. Kita buka dulu talinya. Ya, mantap. Hah?
Itu dia tadi hasilnya sangat mantap, gas full, tendangan oke. Karena lilitan saya tambah untuk tegangannya. Kalau untuk spool asli di 320 ohm, saya tambah 4 ohm, dia sekitar 326 ohm. Mantap sekali. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya sarankan kepada teman-teman mau belajar gulung spool pengapian, tinggal hubungi saya. Kawat berapa dipakai, kemudian ukuran berapa, kemudian tegangan yang dipakai berapa, saya akan tetap jawab ketika ada kesempatan. Oke, sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita start dulu satu kali mesinnya. Itu dia, mantap, jos, sangat oke. Udah.